Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibur Rahman, selaku Ketua Komisi 3 DPR RI, menegaskan bahwa penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema bantuan Presiden tidak salah secara hukum maupun syariah. Bantuan hewan kurban tersebut justru merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat, pondok pesantren, masjid, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lain di seluruh Indonesia dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Negara memang memiliki fungsi sosial untuk membantu masyarakat, apalagi dalam momentum keagamaan dan kemanusiaan. Secara hukum, program bantuan untuk masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Undang-Undang APBN tahun 2026 juga memberikan ruang anggaran terhadap program bantuan kemasyarakatan Presiden, Banpres, atau Banmaspres melalui Kementerian Sekretariat Negara. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan bahwa penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Profesor Kiai Haji Asrorun Niam Soleh, menyatakan bahwa pembelian hewan kurban Presiden melalui APBN sah secara syar'i karena diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat luas. Hal ini bukan hanya sekedar tentang ibadah kurban, tetapi juga bentuk keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil dan peternak sapi lokal dan masyarakat. Terkait adanya masyarakat yang mempertanyakan bahwa masyarakat Indonesia bukan hanya Islam. Kalau Pak Prabowo membantu hewan kurban terhadap umat Islam, bagaimana dengan umat agama lainnya? Tentu kita sudah tahu, pemerintahan Prabowo Subianto juga concern terhadap kepentingan umat beragama lainnya. Berbagai bantuan, berbagai kebijakan juga sudah dilakukan untuk membantu umat beragama lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa hukumnya kurban pakai APBN? Waduh, ini pasti tentang berita kurban Presiden Prabowo yang 1098 ekor sapi itu kan? Begini, hukum berkurban di Hari Raya Idul Adha menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, hukumnya wajib bagi yang mempunyai rezeki yang lapang. Bagi orang yang mampu, berkurban sangat dianjurkan, bahkan wajib menurut mazhab Hanafi. Lalu bagaimana hukumnya bagi orang yang tidak mampu? Tentu tidak wajib, pun tidak dianjurkan, apalagi jika orang yang tidak mampu tersebut memiliki hutang. Yang wajib bagi mereka adalah mendahulukan membayar hutang. Terus bagaimana hukumnya berkurban pakai APBN? Nggak ada hukumnya, dan itu bukan tergolong ibadah kurban. Kurban itu pakai uang pribadi, bukan uang kantor, apalagi uang negara. Jika yang dipakai adalah uang rakyat, tentu harus tanya dulu sama rakyat. Kalau ditanya manfaatnya, tentu bermanfaat karena rakyat mendapatkan daging kurban. Tapi apakah menggunakan uang rakyat untuk kurban adalah prioritas negara saat ini? Nah, ini bukan fikih kurban lagi, tapi fikih bernegara. Apakah negara dalam keadaan memiliki uang berlebih? Apakah APBN kita sedang dalam keadaan baik-baik saja? Surplus? Berlebih? Tentu tidak, bukan. APBN kita defisit berturut-turut dan hutang negara bertambah. Seharusnya ada ulama nih yang mengingatkan Presiden Prabowo, 100 miliar meskipun itu dana Banpres, uang itu harus digunakan untuk menjaga APBN kita, bukan untuk belanja 1000 lebih ekor sapi. Niatnya mungkin bagus, tapi ibadah tidak cukup dengan niat, tapi amaliyahnya, prakteknya harus benar. Kalau ribuan ekor sapi itu disembelih untuk kurban, doa menyembelihnya untuk kurban akan membingungkan. Kalau atas nama Presiden Prabowo, tentu tidak sah, karena itu bukan duit Presiden. Kalau itu atas nama rakyat Indonesia, kok kayak baca teks proklamasi kemerdekaan ya? Jadi ini tidak boleh disebut kurban pribadi. Kurban atas nama rakyat Indonesia juga tidak sah. Ini namanya sedekah atas nama rakyat Indonesia. Gitu, akhi. Apakah boleh kurban pakai APBN dan bagaimana hukum menerimanya? Ini pertanyaan yang saya terima hari ini. Jadi begini, setahu saya sejak lama memang ada tradisi berkurban dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Ya, presiden, gubernur, bupati, wali kota, bahkan pimpinan dari beberapa lembaga negara juga ada. Nah, sumber dananya ya dari APBN dan atau APBD. Jadi disebutnya itu kalau tingkat misalnya pemimpin tertinggi ya jabatan yang disebut itu ya, kurban presiden misalnya untuk tingkat presiden. Dulu pada waktu saya berkhidmat sebagai gubernur, itu juga ada dalam tanda kutip kurban gubernur. Jadi ditulisnya di sapi itu kurban gubernur, ya bukan kurban Zainul Majdi atau TGB gitu, bukan. Kenapa? Karena memang ini melekat dengan jabatan. Ini pakai uang negara, bukan uang pribadi. Sedangkan kalau berkurban yang syar'i yang pribadi, ya saya menyembelih sendiri dengan dana sendiri. Nah, memang secara fikih ini bisa dipertanyakan ya. Namun secara substansi, ini substansi kurban pemerintah ini adalah sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Dengan syarat tentu prosesnya harus transparan, dagingnya untuk fakir miskin, dan dijelaskan bahwa ini bukan korban pribadi, namun kontribusi pemerintah untuk mensyiarkan semangat berkurban dan berbagi kebaikan pada hari raya. Karena itu perlu diingat ya, untuk para pejabat yang berkurban atas nama jabatan ya, ini tidak bisa mengganti kurban pribadi Anda. Karena itu kalau Anda memang mau berkurban ya, maka khusus untuk diri Anda yaitu gunakan dana pribadi dan diproses sendiri di luar program kurban pemerintah ini. Apakah boleh pemerintah mengalokasikan dari APBD? Nggak apa-apa, ini sama seperti bansos yang lain. Ada paket sembako, misalnya pemerintah beli sembako, ya bisa saja. Sekarang beli sapi gitu. Apakah boleh menerimanya? Ya tentu saja boleh. Ya mau diterima silakan. Kalau merasa nggak nyaman, ya jangan diterima begitu. Tapi boleh apa nggak? Ya boleh. Sama seperti menerima ya program-program pemerintah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mengapa kurban tidak bisa pakai dana APBN? Karena kurban adalah ibadah pribadi. Bersumber dari dana pribadi, tidak bisa diatasnamakan lembaga, apalagi atas nama negara. Karena itu, kurban tidak bisa mengambil dana dari APBN. Dalam khasanah fikih Islam, kurban, udhiyah, adalah ibadah yang melekat pada individu mukallaf yang mampu. Kurban sapi untuk 7 individu, orang, dan 7 orang itu boleh patungan untuk membeli 1 ekor sapi. Kemudian disembelih, diatasnamakan 7 orang tadi. Kurban kambing untuk 1 individu, orang. Tidak bisa lebih dari itu. Tidak bisa atas nama lembaga. Itu sudah aturannya. Kalau atas nama lembaga, hewan yang disembelih tetap halal dikonsumsi, tapi dinilai sebagai sedekah, bukan ibadah kurban. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dari madhab Asy-Syafi'i menegaskan bahwa kurban disyaratkan dari harta pribadi si pengurban sendiri, bukan dari harta kolektif yang kepemilikannya tidak tunggal. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dari madhab Hambali juga mempertegas, tidak sah berkurban dari harta orang lain tanpa izin pemiliknya. Dana APBN adalah harta publik, rakyatlah pemilik sahnya. Menggunakannya untuk berkurban atas nama lembaga negara, atau misalnya atas nama kepresidenan, tanpa mandat eksplisit dari rakyat, tidak memiliki landasan syar'i. Nabi Muhammad SAW telah memberikan kita tauladan. Beliau berkurban yang bersumber dari harta pribadi beliau sendiri. Tidak ada riwayat satupun bahwa beliau menggunakan dana Baitul Mal untuk kurban, apalagi mengatasnamakan untuk pribadinya. Baitul Mal itu kira-kira seperti APBN sekarang. Para fuqaha atau para ahli fikih sepakat, ibadah yang berdimensi personal tidak bisa dialihkan bebannya kepada kas publik. Membiayai kurban pejabat dari APBN atau dana publik lainnya bukan kebijakan tapi pelanggaran. Pelanggaran terhadap syariat dan pelanggaran terhadap dana. Dalam postingan saya kemarin terkait penggunaan APBN untuk pembelian hewan kurban, itu diskusinya menjadi berkembang.
Bagaimana kalau kemudian keadaan ini menjadi sebuah legasi dan diikuti oleh pejabat-pejabat yang lain? Untuk pertanyaan ini, saya akan meminta Pak Zuhron dari LP2SI Unima untuk bisa menjelaskannya. Baik, Prof. Muji, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini dengan 3 sudut pandang. Yang pertama nas, yang kedua perspektif fikih, yang ketiga sudut pandang APBN dan kemaslahatan. Sependek pengetahuan saya, tidak ada satupun nas baik di Quran maupun hadis yang mengatakan kebolehan berkurban atas nama lembaga. Sebab selama ini kurban melekat pada kewajiban individu karena ini persoalan ibadah. Yang kedua, mayoritas ulama madhab mengatakan bahwa kurban melekat pada individu seandainya seorang kepala negara menggunakan dana Baitul Mal atau kalau sekarang APBN untuk berkurban, maka syaratnya ada 2. Yang satu harus atas nama umat Islam yang banyak, artinya nggak boleh atas nama pribadi maupun atas nama jabatannya. Yang kedua harus dalam keadaan lapang APBN-nya, artinya tidak mengalami defisit. Nah, sedangkan data rilis Kementerian Keuangan per April 2026 ternyata kita ini sudah mengalami defisit sekitar 0,64% atau 164, sekian triliun. Padahal ini baru kuartal pertama. Artinya tidak ada jaminan sampai akhir tahun tidak melebihi target maksimal yang ditetapkan yaitu 3%. Berarti kita bisa pahami bahwa sesungguhnya APBN kita itu tidak sehat. Maka pertanyaannya adalah apa urgensi kita mengeluarkan dana APBN untuk kepentingan kurban yang jelas-jelas kurban itu pada dasarnya adalah kewajiban individual. Kemudian yang berikutnya, kalau kita melihat bagaimana kesadaran masyarakat Muslim Indonesia dari tahun ke tahun itu meningkat dari sisi kesadaran berkurban, maka sebenarnya sangat tidak relevan ketika pemerintah mengeluarkan dana yang besar hanya untuk membeli hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada masyarakat. Apalagi kemudian pembagian itu belum tentu tepat sasaran. Maka kesimpulannya adalah penggunaan dana APBN untuk berkurban tidak bisa disebut sebagai kurban, tetapi penggunaan dana itu jika kepentingannya adalah bantuan sosial atau sedekah masih bisa diterima. Tetapi tentu saja itu tidak melekat